Hello guys, welcome to my channel. Selamat ketemu lagi bersama Priscilia. Pegasus, kuda bersayap yang menjadi rasi bintang. Kalian pasti sering mendengar nama Pegasus dan melihatnya di film-film. Ketika mendengar nama Pegasus, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Pasti terlintas seekor kuda putih yang memiliki sayap. Tapi sebenarnya apa sih Pegasus itu? Pegasus yang dalam bahasa Yunaninya yaitu Pegasos adalah seekor kuda putih jantan yang memiliki sayap. Ia merupakan putra dari Poseidon dan Medusa di mitologi Yunani. Kala itu, Medusa dikenal sebagai wanita yang sangat cantik sehingga disukai oleh para laki-laki dan para dewa. Sampai akhirnya Poseidon berhasil melakukan niatnya, yaitu untuk berhubungan badan dengan Medusa. Hal tersebut terjadi di kuil Athena. Sang dewi pun mengetahui itu. Lalu kemudian ia marah dan mengutuk Medusa menjadi Gorgon atau monster yang mengerikan. Kemudian Perseus datang untuk membunuh Medusa dengan cara memenggal kepalanya, yang dimana Medusa di situ sudah berubah menjadi monster. Perseus berhasil memenggal kepala Medusa dan membawa kepalanya itu ke hadapan Dewi Athena. Tidak diketahui saat itu Medusa sedang mengandung. Dan ketika berhasil memenggal kepalanya, maka lahirlah Kisor dan Pegasus. Ada yang bilang Kisor adalah seekor babi yang bersayap, dan ada juga yang bilang bahwa Kisor adalah seorang manusia. Ya, ada dua versi itu ya. Asal-usul nama Pegasus kemungkinan berasal dari bahasa Luvian, yaitu Pihasas, yang bermakna petir. Pegasus banyak dijumpai pada karya-karya seni, baik Yunani, Romawi, maupun Mesopotamia. Pegasus merupakan makhluk yang wujudnya menggambarkan adanya hubungan antara dewa-dewa dan iblis atau monster di dalam Yunani kuno dan dunia klasik. Pegasus banyak dikenal menjadi teman para pahlawan dalam mitologi Yunani. Salah satunya adalah Bellerophon, seorang pahlawan Yunani. Ia diutus Raja Lycia untuk membasmi monster Chimaira dan bangsa Amazon. Chimaira merupakan makhluk nafas api yang berkepala 3, yaitu kepala singa, kepala kambing, dan kepala ular sebagai ekornya. Awal pertemuan Pegasus dan Bellerophon. Jadi, pada saat itu Bellerophon pergi ke sebuah kota yang bernama Tyrannus. Kota tersebut dirajai oleh Proitos. Masalah pun mulai muncul ketika istri Proitos yang bernama Stheneboia jatuh cinta kepada Bellerophon. Karena Bellerophon adalah tamu yang baik, akhirnya ia menolak tuh rayuan dari istri sang raja tersebut. Karena merasa kesal, akhirnya Stheneboia datang tuh ke sang raja dan menuduh Bellerophon telah merayu istrinya. Sang raja Proitos percaya kepadanya, lalu menghukum Bellerophon dengan mengirimnya ke Lycia untuk melayani ayah mertuanya, yaitu Raja Lobates. Pada awalnya Raja Lobates menerima Bellerophon dengan baik.
Namun setelah membaca surat yang dikirimkan dari menantunya, yaitu Raja Proitos, akhirnya Raja Lobates pun menetapkan tugas yang sangat sulit dan berbahaya untuk Bellerophon, termasuk untuk menghancurkan Symaira. Saat sedang beristirahat di kuil Athena, sang dewi muncul dalam mimpinya Bellerophon dan memberikan tali kekang emas serta menunjukkan keberadaan Pegasus saat itu. Sang dewi juga membantu Bellerophon untuk menjinakkan Pegasus. Pegasus yang sedang minum di pinggir sungai akhirnya bisa dijinakkan oleh Bellerophon. Pegasus dijadikan tunggangan dalam membunuh Symaira. Ia membunuh Symaira dengan cara menunggangi Pegasus dari arah atas Symaira dan berulang kali memanah ke bagian belakang tubuhnya. Karena saking banyaknya dipanah oleh busurnya, Symaira pun akhirnya melemah. Ketika Symaira melemah, Bellerophon mengumpulkan sejumlah timah di ujung tombaknya, lalu dimasukkan ke mulut Symaira, dan akhirnya Symaira pun mati. Setelah selesai pertempurannya dengan Symaira, akhirnya Bellerophon dan Pegasus datang kembali atau pulang kembali ke Raja Lobates. Dalam sepanjang kisah, Raja Lobates memberikan tugas-tugas lain kepada Bellerophon, dan ia selalu berhasil untuk memenuhinya. Atas keberhasilan tersebut membuat Bellerophon menjadi sombong, merasa dirinya lebih layak untuk hidup di antara para dewa daripada di antara para manusia. Dalam serial Disney, Pegasus sering digambarkan menjadi tunggangan Hercules untuk menjalankan misinya membunuh para monster. Karena kesombongannya, Bellerophon pun pergi ke puncak Gunung Olympus bersama Pegasus. Namun Zeus mengetahui hal itu dan menjadi murka padanya. Lalu ia memerintahkan serangga untuk menyengat Pegasus. Akhirnya Bellerophon pun terjatuh. Dan untungnya ada Dewi Athena yang menolongnya. Namun Bellerophon menjadi lumpuh dan juga buta gitu. Tapi ada versi lain juga yang mengatakan bahwa Bellerophon meninggal dunia. Sedangkan Pegasus berhasil ke puncak Gunung Olympus dan ia bertemu dengan para dewa, termasuk dengan Dewa Zeus. Ia kemudian tinggal di Gunung Olympus dan Zeus menugaskannya untuk membawakan petir. Selain itu, Pegasus juga menjadi tunggangan Dewi Fajar yang bernama Eos. Kata Pegasus kini digunakan untuk merujuk kepada segala macam jenis kuda yang bersayap. Konon, setiap Pegasus menghentakkan kakinya ke bumi, maka muncullah sumber mata air. Salah satunya adalah di Gunung Helikon yang disebut Hippocrene atau mata air kuda. Poseidon memerintahkan gunung tersebut untuk tidak membengkak dengan nyanyian Musai. Selain di Gunung Helikon, mata air Pegasus lainnya terletak di Torrezon. Sejak tinggal di Gunung Olympus, Pegasus kemudian menikah dengan Euipe dan melahirkan banyak kuda terbang lainnya. Pegasus bukanlah makhluk yang abadi. Untuk itu, Zeus menghormati Pegasus karena telah melayaninya sepenuh hati. Zeus pun menempatkan Pegasus di antara rasi bintang. Rasi bintang Pegasus adalah satu dari 88 rasi bintang modern dan juga satu dari 48 rasi bintang yang didaftar oleh Ptolemy. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.